Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Artawan, salah satu mahasiswa di Universitas Muhammadiyah Mamuju. Nah, jadi teman-teman, kali ini kita akan speak up mengenai teori pengambilan keputusan, dalam hal ini tentang business plan. Jadi kita akan membahas apa sih itu business plan, apa tujuan business plan, apa itu perencanaan keuangan, apa itu time schedule, dan apa itu kontingensi. Namun sebelumnya teman-teman, sebelum memulai atau menonton video ini lebih lanjut, baiknya teman-teman menekan tombol subscribe serta mengaktifkan lonceng notifikasi karena untuk mengetahui setiap uploadan video-video terbaru dari kami. Karena subscribe teman-teman itu sangat membantu kami dalam berkarya, dan tentunya subscribe teman-teman itu gratis dan tidak dipungut biaya. Baik teman-teman, jadi kita akan membahas business plan. Apa sih itu business plan? Nah, business plan adalah segala sesuatu atau pernyataan formal atas tujuan berdirinya dari bisnis tersebut. Nah, yang dimaksud di sini adalah apa sih tujuan dari bisnis tersebut dan bagaimana bisnis tersebut ke depannya. Nah, itu gunanya atau itulah yang dimaksud dengan business plan. Karena kita tidak ingin melakukan sesuatu bisnis, tentunya nantinya itu tidak tersusun atau tidak tertata dengan baik. Singkatnya, mungkin business plan adalah pondasi awal dari kita untuk melakukan suatu bisnis atau namanya suatu usaha. Nah, selanjutnya yang kedua itu tujuan dari bisnis plan. Apa tujuan bisnis plan? Ya tentunya sebagai patokan atau sebagai dasar kita dalam melaksanakan bisnis plan kita, karena supaya kita dalam menjalankan bisnis itu nantinya mempunyai target apa yang akan kita capai dalam bisnis, dan apa-apa saja yang akan kita lakukan dalam memulai bisnis sebagai acuan, sebagai sebagai rule atau jalur dalam melaksanakan bisnis kita nantinya. Nah, selanjutnya cara menyusun bisnis plan. Pasti teman-teman juga bertanya, bagaimana sih cara dalam menyusun bisnis plan ini? Terus apa-apa saja yang akan kita lakukan dalam menyusun bisnis plan ini? Nah, dalam video ini kami akan menjelaskan tata cara bagaimana menyusun sebuah bisnis plan. Yang pertama itu teman-teman harus mengenali bisnis. Nah, kenali bisnis apa yang akan teman-teman lakukan. Contohnya mungkin teman-teman ingin melakukan usaha kuliner. Nah, dari situ teman-teman harus mengetahui atau mencari tahu apa sih itu kuliner dan bagaimana respon masyarakat di sekitar atau di tempat yang akan teman-teman usaha tentang kuliner, dan kuliner apa saja yang disukai oleh masyarakat yang ada di tempat teman-teman. Nah, itu penting untuk mengenali bisnis kita lebih jauh, karena tentunya tujuannya adalah untuk menyukseskan bisnis kita juga yang akan kita jalankan. Yang kedua itu tentukan arah dan sasaran. Nah, selanjutnya setelah menentukan tujuan bisnis atau kenali bisnis, kita menentukan arah dan sasaran kita. Kita apa yang akan kita sasar, apa yang akan kita tuju, terus arahnya bisnis kita ini mau seperti apa. Nah, itu juga penting untuk dipikirkan oleh teman-teman. Selanjutnya itu tentukan target bisnis. Nah, setelah menentukan arah dan sasaran, kita menentukan target kita siapa yang akan kita target dalam bisnis tersebut. Contohnya tadi bisnis kuliner. Kalau kuliner ya tentunya yang kita target adalah orang-orang pecinta-pecinta atau lidah-lidah yang senang terhadap masakan-masakan atau makanan-makanan yang akan kita sajikan. Nah, itu juga penting kita menentukan sasaran apa yang akan atau target apa yang akan kita lakukan dalam bisnis. Selanjutnya adalah setelah melewati beberapa tahapan tadi, yang terakhir itu teman-teman harus menulis rencana bisnis. Nah, juga itu penting kita menulis setelah kita menyusun tadi sudah dikenali bisnis kita, apa bisnis kita, terus telah menentukan arah dan target sasaran. Selanjutnya itu kita
tulis apa yang telah kita susun, karena jangan sampai kita melakukan hal yang nantinya kita lupa. Itu pentingnya untuk mengarsipkan atau menulis sesuatu yang telah kita susun. Nah, selanjutnya setelah mengetahui bisnis plan dan tujuan bisnis plan, selanjutnya itu perencanaan keuangan. Jadi perencanaan keuangan itu sesuatu hal yang berkaitan dengan keuangan dalam bisnis kita. Jadi di sini kita membahas beberapa poin mengenai perencanaan keuangan. Yang pertama itu biaya setup atau biaya awal dalam pembuatan bisnis, seperti biaya administrasi, biaya pendaftaran, lisensi, atau mungkin apa ya, hak memulai usaha. Itu semua dibicarakan dalam perencanaan keuangan di biaya setup. Selanjutnya setelah biaya setup, kita menyusun proyeksi laba dan rugi. Jadi kita menghitung atau menyusun apakah bisnis tersebut mengalami keuntungan atau justru sebaliknya. Karena jangan sampai kita melakukan sesuatu atau memulai sesuatu tapi justru tidak untung. Nah, itu yang akan kita hindari, sehingga kita harus menghitung perencanaan keuangan itu dengan baik dan benar. Selanjutnya itu perkiraan arus kas, seperti uang tunai dan saham atau obligasi. Nah, di situ juga penting dibicarakan mengenai uang tunai, karena jangan sampai di tengah jalan kita itu kehabisan modal. Nah, itu juga penting, serta sahamnya seperti apa dan obligasinya atau surat-surat berharganya apakah sudah baik dan benar, karena jangan sampai terjadi masalah di tengah-tengah bisnis kita yang sedang berjalan. Selanjutnya itu perencanaan neraca saldo, dan di situ akan disusun mengenai aset, saldo atau pinjaman jika ada pinjaman dari tempat lain dalam melakukan usaha. Itu juga penting diperhatikan, karena jangan sampai hal ini yang membuat usaha kita tidak berjalan dengan baik. Selanjutnya analisis titik impas. Nah, di situ dihitung untung ruginya suatu usaha dalam periode waktu tertentu. Jadi seumpama mungkin dalam hitungan satu periode atau 1 tahun, kita akan tentukan titik impasnya, apakah usaha tersebut mengalami kerugian atau justru sebaliknya mengalami yang namanya keuntungan. Selanjutnya setelah menghitung perencanaan keuangan, kita akan menyusun mengenai time schedule atau jadwal atau penjadwalan waktu. Tujuannya apa? Sebagai acuan kita juga dalam melaksanakan kegiatan, dan tentunya untuk menjadi apa ya, patokan dari teman-teman dalam melakukan bisnis. Karena dalam bisnis ada pepatah yang mengatakan bahwa waktu adalah emas atau waktu adalah uang. Nah, itu sangat penting, karena jangan sampai teman-teman tidak mempunyai acuan waktu. Seumpama mungkin saya ingin di tempat kerja saya jam 7 itu semua karyawan sudah masuk. Nah, itu tentu kita akan lakukan atau bicarakan dengan teman-teman pekerja atau dengan diri kita sendiri sebelum melakukan usaha. Jadi penting untuk menetapkan jadwal kita atau time schedule kita atau kegiatan-kegiatan kita dalam melakukan sebuah usaha. Nah, selanjutnya yang terakhir itu adalah kontingensi atau rencana cadangan. Nah, di sini juga penting teman-teman memikirkan rencana cadangan atau yang biasa disebut dengan kontingensi. Tujuannya apa? Ya, tentu tujuannya untuk bila mana terjadi hal-hal yang tidak diinginkan pada rencana awal, maka kita masih mempunyai rencana lain dalam melakukan bisnis kita. Seumpama saya mempunyai rencana A, ini rencana A, kemudian tiba-tiba rencana A tersebut mempunyai kendala yang tidak kita inginkan. Nah, di situ kita masih mempunyai rencana B. Jadi di situ tidak terjadi hal-hal atau tidak terlalu bisa merugikan perusahaan atau bisnis-bisnis yang akan kita lakukan, karena kita setelah mempunyai yang namanya rencana cadangan. Nah, sebelumnya teman-teman, kami kembali ingatkan untuk teman-teman agar menekan tombol subscribe sebelum melanjutkan menonton video ini, karena subscribe teman-teman sangat membantu kami dalam berkarya. Selanjutnya
teman-teman, tahapan penyusunan kontingensi. Jadi ada beberapa tahap juga yang akan kita lakukan atau teman-teman lakukan untuk menyusun rencana cadangan atau kontingensi tersebut. Yang pertama itu buat daftar risiko. Nah, untuk menyusun atau membuat rencana cadangan, teman-teman harus membuat daftar risikonya seperti apa, risiko-risiko yang akan teman-teman hadapi dalam memulai bisnis. Jadi semua risiko akan kita tulis, lalu kita daftarkan apa-apa saja yang akan timbul jika saya melakukan atau membuat bisnis tersebut. Selanjutnya menentukan risiko utama. Nah, di situ kita akan menentukan risiko apa yang paling dominan atau yang paling bisa akan terjadi. Jadi di situ kita akan mengklasifikasikan apa-apa saja risiko utama dalam bisnis yang akan kita jalankan. Selanjutnya membuat draft risiko atau membuat susunan-susunan yang akan menjadi risiko pada pembuatan bisnis kita. Selanjutnya menguji rencana darurat. Nah, setelah menyusun risiko maka kita membuat rencana darurat, lalu kita uji apakah rencana tersebut bisa kita jalankan atau tidak. Nah, selanjutnya menjalankan rencana darurat jika terjadi peristiwa khusus. Nah, jika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan tadi, maka kita akan menjalankan rencana cadangan yang telah kita susun tadi. Nah, itulah tadi beberapa materi yang bisa atau sedikit pembahasan dari saya mengenai bisnis plan. Sekali lagi kami ingatkan kepada teman-teman untuk menekan tombol subscribe agar kiranya teman-teman dapat membantu kami dalam berkarya serta mengaktifkan lonceng notifikasi agar mengetahui setiap video-video terbaru dari kami. Jadi mungkin sekian sedikit penyampaian dari saya atau penjelasan dari saya mengenai teori pengambilan keputusan dalam hal ini bisnis plan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan ucapan billahi fisabil haq wastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.